Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Junisa dengan NIM 24051111375. Pemerintah Indonesia memiliki berbagai program yang berperan dalam perubahan sosial dan pembangunan sosial. Salah satu program dari pemerintah yang sudah berjalan, yang pertama ada program Keluarga Harapan atau yang dikenal dengan PKH. Nah, ini adalah bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin yang mendorong pendidikan dan juga kesehatan. Lalu yang kedua itu adalah program Indonesia Pintar atau yang dikenal dengan PIP, yaitu memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk meningkatkan akses pendidikan. Lalu yang ketiga ada Kartu Prakerja. Nah, ini program peningkatan keterampilan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, terutama bagi pengangguran. Itu adalah beberapa program dari pemerintah yang sudah terlaksana. Pertama, teori siklus. Nah, teori siklus ini merupakan teori yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi dalam pola yang berulang. Jadi mencakup fase kelahiran, pertumbuhan, dan juga keruntuhan. Contohnya itu adalah Kerajaan Majapahit yang mencapai kejayaan sebelum akhirnya runtuh akibat konflik internal dan juga konflik eksternal. Nah, implikasinya masyarakat tuh harus belajar dari sejarah untuk menghindari keruntuhan serupa yang mungkin saja momen dan kejadiannya bisa terjadi di masa depan. Lalu, yang kedua ada teori gerakan sosial. Untuk teori ini, dia berfokus pada aksi. Jadi, untuk mencapai perubahan sosial itu perlu aksi. Nah, contoh nyata adalah gerakan reformasi di Indonesia yang berhasil menggulingkan rezim Orde Baru pada tahun 1998. Implikasinya yaitu gerakan sosial dapat menjadi alat efektif untuk memperjuangkan keadilan dan perubahan di dalam masyarakat. Baiklah, perubahan besar adalah perubahan yang memiliki dampak yang besar juga dan signifikan terhadap masyarakat dan juga instansi ataupun lembaga sosial. Nah, contohnya itu adalah industrialisasi di Indonesia yang mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Jadi proses ini mengubah bukan hanya pada pola kerja tetapi juga ekonomi, terus juga struktur sosial, dan juga ini menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti pengangguran bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Lalu, untuk perubahan kecil sendiri, itu adalah merujuk pada perubahan yang tidak berdampak luas dan seringkali bersifatnya sementara. Nah, contohnya itu yang sering terjadi itu adalah pakaian atau gaya rambut. Nah, jadi untuk pakaian sendiri itu sering berubah-ubah, namun hanya prosesnya sementara. Lalu, itu juga bisa mempengaruhi cara individu berinteraksi. Jadi perubahan ini tidak mengubah struktur sosial secara mendasar, berbeda dengan perubahan yang besar. Baiklah, 5 tahapan tersebut yang pertama yaitu adalah masyarakat tradisional. Nah, pada tahap ini masyarakat memiliki produksi yang terbatas dengan sebagian besar tenaga kerja di sektor pertanian dan minimnya penggunaan dari kecanggihan dari teknologi. Nah, contohnya itu adalah masyarakat agraris yang bergantung pada metode tradisional. Lalu yang kedua itu ada prasyarat lepas landas, di mana masyarakat tuh sudah mulai menghadapi perubahan dari modernisasi, yaitu ditandai dengan investasi. Jadi misalnya tuh negara-negara mulai mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dari negaranya. Lalu yang ketiga yaitu ada yang namanya lepas landas. Nah, di sini itu terjadi revolusi dari industri yang cukup signifikan dengan investasi yang meningkat dan juga sektor industri yang berkembang sangat pesat. Contohnya itu pada Inggris pada masa revolusi industri. Lalu yang keempat yaitu adalah gerakan menuju kedewasaan. Jadi di tahapan ini itu ditandai dengan
produksi yang meningkat dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara seperti contohnya Amerika Serikat itu sudah menjadi contoh yang berada di fase tersebut. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu konsumsi yang tinggi. Nah, masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang tinggi berkat pertumbuhan ekonomi yang sangat stabil. Jadi bisa dilihat di negara-negara maju saat ini di mana kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier itu sudah cukup terpenuhi. Baiklah, yang pertama pada bidang sosial, perubahan sosial mencakup struktur masyarakat yang sebelumnya bisa dibilang cukup terjajah. Maksudnya di sini yaitu adalah munculnya kelas menengah baru yang terdidik dan berpengaruh serta penguatan identitas dari budaya lokal sebagai respon terhadap warisan dari kolonial. Nah, masyarakat itu berusaha melestarikan tradisi dan kearifan lokal untuk memperkuat identitas nasional sendiri. Lalu pada bidang pemerintahan, di bidang pemerintahan ini Indonesia itu beralih dari sistem yang disebut sistem kolonial ke sistem demokrasi. Namun banyak elemen dari kolonial tetap ada, seperti misalnya praktik dari patronase dan juga dominasi elit politik yang mewarisi struktur kekuasaan lama. Hal ini tentu pastinya menciptakan tantangan dalam membangun pemerintahan yang benar-benar demokratis dan juga transparan. Lalu yang terakhir yaitu ada identitas ras. Nah, pada identitas ras ini di pasca kolonial itu mengalami perubahan yang signifikan, di mana masyarakat tuh berusaha mengatasi stigma dari rasial yang ditinggalkan oleh penjajah sebelumnya. Ada upaya untuk mengedepankan persatuan di antara berbagai kelompok etnis, meskipun tantangan dari diskriminasi pastinya masih ada. Dan juga karya sastra dan budaya itu menjadi hal penting di dalam membangun identitas baru yang inklusif.